Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi berkaitan dengan seni rupa. Ya, jadi ada materi yang namanya seni, budaya, dan keterampilan. Nah, khusus untuk materi ini, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi berkenaan dengan pameran seni rupa. Mungkin kita sudah pernah mendengar ya terkait dengan pameran seni rupa. Nah, Anda juga mungkin di Hong Kong ya pernah melihat lukisan, entah yang terpajang di rumah ataupun yang di buku. Nah, jadi pameran itu Anda bisa saksikan di galeri-galeri tertentu atau juga Anda bisa saksikan di pinggir jalan atau di instansi tertentu yang menyajikan pameran itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan materi berkenaan dengan pameran seni rupa. Nah, mari kita belajar ya. Menurut Myers-Briggs, pameran adalah suatu aktivitas yang melibatkan satu ruang. Biasanya galeri atau dewan dan memamerkan hasil karya seni, baik itu lukisan, kemudian cetakan, patung, ya, ukiran, gambar foto, dan karya yang siap untuk dinikmati oleh orang yang berkunjung ke pameran tersebut. Tetapi ada juga orang Indonesia yang mendefinisikan pameran, yang menurut Ardi Irwanto itu menjelaskan bahwa pameran cara untuk menyajikan hasil karya seni, baik itu karya seni 2 dimensi maupun 3 dimensi secara visual. 2 dimensi itu seperti lukisan, ya, itu 2 dimensi. Kemudian patung itu 3 dimensi. Anda bisa melihat dari depan, kiri, kanan, bawah, belakang, atas, ya. Itu 3 dimensi. Nah, di dalam gambar Anda melihat beberapa contoh pameran yang bisa Anda lihat. Yang pertama itu adalah contohnya adalah pameran karya Palakali kreatif ya di Balai Budaya Jakarta. Anda lihat di situ ada orang datang berkunjung menikmati karya seni yang dipajang di dinding. Ini memperlihatkan gambar. Kemudian Anda lihat ada museum Ludwig di Jerman ya. Nah, memang khusus museum ini untuk menyimpan karya-karya seni yang biasanya sudah lama, hasil lukisan yang sudah puluhan tahun ya. Nah, kemudian ada juga nih di sebelah kanan itu galeri di Jodenberg, Austria. Ya, kemudian di bawah ini ada pameran siswa paket C ya di PKBM Cahaya Tebing Tinggi. Jadi kita pun bisa membuat pameran ya. Hasil karya Anda yang mungkin Anda kumpulkan selama berbulan-bulan Anda sajikan kepada masyarakat secara umum. Nah, jadi ini yang disebut sebagai pameran. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya untuk apa sih orang ingin membuat pameran? Ya, ada beberapa tujuan pada saat orang ingin membuat pameran. Yang pertama adalah tujuan sosial. Jadi, pameran itu adalah kegiatan seni rupa baik skala besar maupun skala terbatas di sekolah. Nah, di mana karya seni ini, nah, baik. Jadi tujuan sosial, di mana pada saat kita memamerkan karya seni, dipergunakan untuk kepentingan sosial. Misalkan di situ ada lelang ya bagi masyarakat yang ingin memiliki karya seni tersebut, maka hasil pembeliannya dapat dipergunakan untuk keperluan sosial. Misalkan untuk membantu anak yatim atau disumbangkan ke kawasan-kawasan yang kena bencana alam. Nah, jadi itu tujuan sosial. Nah, di Hong Kong juga banyak orang melakukan pameran seperti itu. Jadi mereka mengundang orang-orang ternama di mana mereka memiliki kemampuan untuk mengeluarkan finansial yang lebih.
Nah, kemudian di ujungnya ada lelang seni. Hasil lelangnya itu dipakai untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, ada tujuan komersil pameran itu. Jadi untuk menghasilkan keuntungan ya bagi orang yang akan atau memamerkan hasil pameran tersebut. Nah, jadi intinya untuk jualan. Jadi orang bisa melihat siapapun datang, kemudian ada yang suka, maka dia membeli. Dan benefitnya dipergunakan bagi orang yang membuat karya seni tersebut. Nah, kemudian tujuan kemanusiaan. Ya, misalkan untuk kepentingan pelestarian, pembinaan nilai-nilai, pengembangan hasil karya seni budaya di sekolah. Misalkan di sekolah itu tidak punya fasilitas untuk mengembangkan kesenian lukis misalkan. Nah, kemudian diadakanlah pameran. Sehingga dari pameran tersebut ada orang-orang yang ingin membeli hasil karya tersebut dan hasil karya tersebut dipergunakan untuk membeli fasilitas ya seni lukis ya di sekolah tersebut. Nah, atau misalkan untuk pelestarian sumber daya alam misalkan. Nah, ini tujuan kemanusiaan. Dan tentunya yang terakhir itu adalah tujuan pendidikan. Dengan adanya pameran mampu memotivasi orang untuk belajar seni. Apakah seni lukis, seni rupa, seni pahat, ya pokoknya dengan tujuan pendidikan. Sehingga orang tersebut termotivasi untuk menghasilkan karya seni. Nah, kemudian kita masuk ke dalam beberapa jenis-jenis pameran. Nah, di sini ada beberapa jenis pameran yang barangkali Anda bisa pelajari. Nah, jenis pameran dibagi berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, kategori menurut jumlah peserta pameran. Ada yang disebut dengan pameran tunggal, yaitu pameran yang hanya dilakukan oleh perorangan, ya, secara individual. Misalkan Afiyah, ya, murid saya yang dari Brunei Darussalam, punya karya seni yang dikumpulkan selama 1 tahun. Nah, misalkan Afiyah punya 30 karya seni. Nah, Afia mengadakan pameran ini secara sendiri. Jadi hanya memamerkan karya Afia saja. Nah, kemudian karya tersebut apabila ada yang suka dapat dibeli oleh orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan pameran tunggal yang diselenggarakan oleh perorangan. Jadi si senimannya itu hanya 1 orang. Kemudian yang kedua pameran kelompok. Ya, jadi merupakan kelompok ya lebih dari 1 orang ya. Nah, biasanya orang yang membuat pameran ini memiliki sifat karya yang sama. Misalkan kumpulan orang yang memiliki lukisan abstrak. Nah, jadi dia berkumpul membentuk kelompok yang memiliki karya yang sama. Nah, ini pameran kelompok. Yang ketiga, ada yang disebut dengan pameran retrospeksi, yaitu pameran sejarah perjalanan seseorang seniman dalam berkarya dan dilakukan oleh perorangan. Misalkan seniman terkenal kita Basuki Abdullah. Nah, pada suatu waktu akan dipamerkan ya tentang sejarah perjalanan orang tersebut ya dan karyanya semuanya dipamerkan. Nah, itu berkenaan dengan sejarah perjalanan seorang seniman. Pameran seperti ini disebut sebagai pameran retrospeksi. Kemudian yang terakhir adalah pameran desain. Nah, pameran yaitu berupa desain atau produk kerajinan ya seperti furniture, kemudian kria, ya, batik. Nah, itu pameran desain. Nah, berdasarkan sifat pameran itu ada 2 nih. Ya, ada yang sifatnya insidental, ya, ada yang sifatnya rutin. Kalau insidental hanya untuk waktu-waktu tertentu. Misalkan pada saat ada bencana alam, ya di Cianjur. Nah, baru diadakan pameran untuk menggalang dana. Nah, itu sifatnya insidental. Dengan tujuan untuk apa? Untuk mendapatkan partisipasi dari masyarakat sehingga bisa membantu saudaranya yang ada di Cianjur. Kemudian yang kedua, pameran rutin. Jadi memang rutin diadakan, misalkan setiap akhir pekan, setiap bulanan, atau mungkin setiap 3 bulan sekali. Nah, ini menurut sifat. Jadi itu adalah pengklasifikasian pameran berdasarkan sifat. Berikutnya adalah pameran berdasarkan ragam jenis karya.
Nah, ada yang disebut dengan pameran homogen, ya. Jadi dia hanya memamerkan satu jenis karya seni rupa yang seragam. Homonya itu seragam, homogen. Nah, misalkan pameran lukisan hanya memamerkan lukisan saja. Tidak ada jenis karya seni lain, tidak ada karya patung, kemudian ukuran nggak ada. Nah, itu yang disebut dengan homogen. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan pameran heterogen, yaitu pameran seni rupa yang memamerkan beragam jenis. Ada seni lukis, patung, kemudian ada ukiran, pokoknya heterogen, ya. Nah, ini dari jenis karya yang digelar. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan pameran berdasarkan tempat berlangsungnya pameran. Ada yang disebut dengan pameran terbuka. Nah, pameran ini biasanya dibuat di ruangan terbuka, seperti yang Anda lihat di gambar. Ya, pameran ini biasanya permanen dan hanya bersifat sementara. Ya, kadang-kadang ada orang yang buat di taman-taman, di jalan raya atau di lapangan. Nah, ini terbuka. Jadi siapa saja bisa menikmati karya seni di pameran tersebut. Yang kedua, pameran tertutup diadakan di kawasan tertentu atau bahkan mengundang orang-orang tertentu. Biasanya diadakan di gedung kesenian atau di instansi-instansi tertentu. Nah, kemudian ini yang disebut dengan pameran tertutup. Ya, jadi kalangan tertentu yang hanya bisa menikmati hasil karya seni tersebut. Dan berikutnya adalah pameran bergerak. Nah, sekarang orang bisa memamerkan karya seni di atas truk dan truk ini bergerak keliling kawasan tersebut. Ya. Nah, memang pameran ini kurang efektif ya. Kenapa? Karena orang tidak bisa menikmati secara utuh karena karya seninya itu bergerak kemana-mana. Nah, ini adalah inovasi baru terkait dengan pameran. Nah, jadi menurut tempat berlangsungnya ada pameran terbuka, tertutup, dan pameran bergerak. Nah, menurut jenis dimensi karya seni rupa, ya, yang pameran ini ada yang disebut dengan pameran karya seni dua dimensi, ya, dua dimensi. Jadi pameran ini hanya menyajikan seni rupa pada bidang datar, ya seperti lukisan seperti yang Anda lihat. Nah, ini adalah pameran dua dimensi. Kemudian yang kedua, ada juga yang disebut sebagai pameran tiga dimensi. Apa itu pameran tiga dimensi? Pameran tiga dimensi ini adalah pameran yang menyajikan karya seni yang berupa volume. Ya, jadi bukan hanya bidang datar saja, tetapi dia bisa menyajikan karya seni yang bisa menyajikan dalam bentuk panjang, lebar, kemudian tampak atas, samping, kiri, kanan. Nah, ini yang disebut sebagai pameran tiga dimensi. Oke. Nah, biasanya dalam karya ini ada ukuran ukuran panjang, lebar, tinggi. Nah, contohnya adalah apabila Anda bisa menyaksikan karya keramik, misalkan, ya. Nah, seperti misalkan saya contohkan di sini. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian kita perlu tahu untuk apa orang membuat pameran. Nah, di sini ada fungsi dari pameran. Ya, fungsi dari pameran itu beragam ya. Nah, yang pertama, fungsi pameran itu adalah menumbuhkan dan menambah kemampuan. Ya, siswa misalkan yang menikmati pameran itu dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain. Ya, jadi pada saat kita melihat pameran tersebut, kalau kita melihat, wah ternyata ada ya orang yang bisa menggambar seperti itu, maka tentunya kita akan memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan orang lain dalam pameran tersebut. Kemudian yang kedua, itu juga dengan adanya pameran kita bisa menambah wawasan, ya, memberikan wawasan kepada kita sehingga kita bisa tahu banyak hal terkait dengan karya seni. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan Anda diminta guru Anda untuk
arrange atau membuat kegiatan pameran, tentunya Anda mampu berlatih untuk bekerja sama di dalam kelompok. Ya, yang ketiga tuh. Kemudian yang keempat, kalau misalkan pameran itu diadakan untuk sosial, maka pameran bisa melatih pengalaman sosial, bahkan rasa kebersamaan orang yang menyelenggarakannya. Kemudian dengan adanya pameran, kita bisa belajar untuk bertanggung jawab dan bersifat mandiri. Kemudian kalau sekiranya suatu saat Anda diminta untuk mengadakan pameran, maka itu akan melatih kita untuk membuat perencanaan kerja. Karena kan pameran butuh rencana. Ada rencana tempat, rencana waktu, rencana alokasi, rencana orang siapa saja yang kita undang untuk menyajikan karya seninya di situ. Kemudian yang terpenting nih, itu untuk memupuk rasa seni, ya, untuk memupuk atau memotivasi orang untuk berkarya di pameran tersebut. Dan intinya pameran itu bisa merupakan media penyegaran bagi siapa saja yang menikmati pameran tersebut. Dari kejenuhan, ya, kejenuhan belajar yang rutin setiap hari, kita bisa menikmatinya dengan pameran. Nah, itu manfaat dari pameran khususnya bagi siswa, ya, yang akan akan menikmati atau orang yang akan memamerkan karya seninya di pameran tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan terkait dengan pameran tadi. Ya, tetapi ada juga yang mengungkapkan bahwa pameran seni ini berfungsi ada 4. Ya, ada 4 fungsi pameran seni. Yang pertama itu adalah sebagai sarana pendidikan, ya, dan berfungsi untuk mendidik, mengetahui, memberikan pengalaman baik kepada siswa ataupun masyarakat umum, sehingga mereka memiliki wawasan terkait dengan seni yang dipamerkan. Kemudian yang kedua itu sebagai sarana apresiasi. Nah, jadi dengan adanya pameran ini, orang yang hadir maupun orang yang menyajikan karya seninya di situ bisa memberikan penilaian terhadap karya seni yang mereka lihat. Ya, penilaian inilah yang disebut sebagai apresiasi. Kemudian yang ketiga nih, ini menjadi media untuk sarana berprestasi. Biasanya ada juga pameran yang sifatnya lomba. Nanti dipilih dari sekian puluh lukisan mana yang paling baik. Nah, yang akan terbaik itulah mendapatkan hadiah tertentu atau apresiasi tertentu. Nah, tentunya ini akan menjadi ajang kompetisi ya bagi para pencipta seni. Dan yang keempat itu adalah rekreasi. Pameran berfungsi sebagai tempat untuk santai, ya, mengendurkan ketegangan, pikiran, dan menghilangkan jenuh. Jadi ada 4 ya, edukasi, pendidikan, apresiasi, penilaian, kemudian sarana prestasi, ya, kompetisi, dan yang keempat itu adalah rekreasi. Ya, nah itu merupakan fungsi dari pameran. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan suatu saat Anda diminta atau kelompok studi Anda diminta untuk membuat pameran apapun oleh pihak sekolah, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ada beberapa tahapan yang perlu Anda lakukan untuk membuat pameran tersebut. Yang pertama, Anda harus menentukan tujuan dari pameran tersebut. Untuk apa pameran tersebut diadakan? Apakah untuk tujuan sosial atau untuk tujuan komersial? Ya, misalkan seperti itu. Tentunya ini dikembalikan kepada tujuan dari sekolah untuk mengadakan pameran tersebut. Nah, apakah misalkan untuk memperingati Hari Besar Nasional? Nah, itu tentunya ditetapkan tujuan. Biasanya orang menjelang 17 Agustus tuh ingin mencoba untuk menyajikan pameran seni, ya. Jadi Anda tetapkan dulu tujuannya.
untuk apa. Kemudian yang kedua, Anda tentukan tema pameran tersebut. Ya, tema berfungsi untuk memperjelas tujuan dan memperjelas misi pameran yang akan dilaksanakan. Misalkan tema bencana alam, misalkan tanah longsor, kita ingin memberikan hasil dari pameran tersebut untuk kawasan yang terkena tanah longsor. Otomatis tema yang dipilih untuk pameran tersebut adalah tema perlindungan terhadap kelestarian alam. Temanya itu penghijauan misalkan. Nah, itu tema pameran. Dan tahap yang ketiga itu kita bisa menyusun kepanitiaan, ya. Nah, di dalam kepanitiaan itu Anda diminta tuh untuk membagi-bagi tugas. Makanya di sini ada fungsi manajemen. Bagaimana kita mengatur suatu pameran tersebut. Lalu apa saja tugasnya? Tentunya yang pertama ada yang namanya ketua panitia. Jadi orang atau koordinator yang bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut kelancaran pameran. Ya, tentunya yang kedua, pada saat kita melaksanakan pameran, kita sering mengadakan rapat. Rapat tanpa pencatatan itu tidak menjadi sesuatu yang menghasilkan. Otomatis perlu sekretaris. Nah, di sini sekretaris berfungsi untuk masalah administrasi. Misalkan nanti akan membuat brosur, membuat publikasi, ya, menebar info di mass media atau di media sosial. Nah, itu fungsi sekretaris. Yang ketiga, itu ada yang namanya bendahara. Nah, mengatur kebutuhan keuangan kegiatan pameran. Kan pameran ada biayanya, kita harus menyewa ruangan di setiap tempat, kemudian kita harus butuh alat transportasi untuk mengumpulkan seni yang akan kita pamerkan. Nah, tentunya itu butuh biaya. Kemudian mencari sponsor, misalkan ada perusahaan yang mensponsori kegiatan tersebut. Nah, oleh sebab itu, ada pihak yang berperan di sini namanya bendahara. Jadi dia memantau keluar masuknya uang dalam penyelenggaraan pameran tersebut. Nah, biasanya di bawah itu ada beberapa seksi, ya, ada beberapa bagian yang menangani kasus pelaksanaan pameran secara spesifik. Misalkan seksi publikasi, yaitu publikasi tujuannya adalah untuk mengundang banyak orang sehingga hadir di pameran kita. Semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang memberikan apresiasi atau bahkan untuk membeli atau menyumbangkan sebagian harta yang dimilikinya untuk kegiatan donasi misalkan. Nah, ini perlu, ya, menyebarkan info di Twitter, di Facebook, di Instagram, kemudian di TikTok, ya, sehingga banyak orang yang datang. Kemudian seksi perlengkapan. Nah, ini penting. Pada saat pameran berlangsung tentunya kan kita butuh lampu, kemudian kita butuh tempat untuk menaruh karya seni. Nah, itu butuh perlengkapan. Ada orang khusus yang memang harus ditugaskan untuk mencari ini, gitu. Kemudian seksi dekorasi misalkan. Nah, untuk mengatur ruangan, tata letak hasil karya sehingga nyaman untuk dilihat dan nyaman bagi orang yang akan menikmati seni tersebut. Nah, pada saat kita bekerja nanti, panitia tentunya tidak sedikit dong, ada banyak orang. Nah, misalkan kita ingin memberikan konsumsi kepada seluruh panitia yang bekerja. Nah, dibentuklah seksi konsumsi. Atau mungkin kepada pengunjung kita ingin memberikan snack. Nah, otomatis perlu ada orang yang menangani khusus. Itu seksi konsumsi. Kemudian seksi P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, bisa saja pada saat pameran berlangsung ternyata ada barang yang jatuh menimpa orang, atau orang yang terpleset, atau orang yang sakit. Tentunya di sini membutuhkan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, ini ada hal-hal yang perlu dilakukan pada saat kita ingin membuat suatu pameran di sekolah kita. Lalu, langkah berikutnya apa? Kita membentuk satu seksi yang namanya adalah seksi dokumentasi. Seluruh kegiatan pameran itu adalah portfolio bagi lembaga yang menyelenggarakannya, apakah kelas ataukah sekolah tertentu, sehingga punya sejarah bahwa kita pernah mengadakan pameran seni rupa, ya, di pasar seni misalkan. Nah, itu perlu ada dokumentasi, perlu ada orang yang merekam video, kemudian membuat video, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga seksi keamanan, ya.
Ya, tentunya kan potensi untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Nah, sebelum hal itu terjadi, otomatis kita harus buat keamanan sehingga pengunjung yang datang merasa aman. Aman dari barang yang ditinggalkan atau yang diparkirnya, tidak ada yang mencuri. Nah, itu seksi keamanan. Nah, langkah keempat, apa yang harus kita lakukan? Menentukan waktu dan kegiatan pameran. Nah, ini penting ya. Jadi kita harus menentukan kapan pameran itu dilaksanakan. Ya, kalau misalkan menjelang 17 Agustus tentunya yang berdekatan dengan tanggal-tanggal tersebut untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian sarana prasarana apa saja yang kita butuhkan? Anda perlu list tuh. Apakah perlu backdrop, kemudian pohonan, kemudian sound system, kemudian flyer, kemudian lampu sorot, kemudian meja, kursi. Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Dan kita harus tahu siapa saja orang yang akan berkunjung ke pameran kita tersebut. Ya. Nah, apakah terbatas untuk kalangan tertentu atau seluruh masyarakat yang ada di kawasan tersebut. Nah, itu tergantung kepada kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menyusun agenda kegiatan. Bagaimana cara menyusun agenda kegiatan? Nah, seperti ini. Ya, kita harus tahu urutannya tuh. Mulai dari pembentukan panitia, kita bentuk bulan apa? Penyusunan proposal, kita bentuk minggu kedua. Nah, ini kan ada bulan, ada minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Rapat persiapan, kemudian pengiriman surat dan publikasi, pengumpulan karya. Ya, jadi karya seni itu harus kita kumpulkan dulu. Kita harus cari siapa saja yang ingin memamerkan produknya di situ atau karyanya di situ. Kemudian seleksi karyanya kapan? Oh, ini di minggu pertama bulan kedua. Kemudian pembuatan katalog undangan dan sertifikat kepada mereka yang berprestasi di dalam pameran tersebut. Karya yang paling banyak disukai oleh pengunjung misalkan. Kemudian kapan kita melaksanakan rapat pelaksanaan? Di bulan kedua, minggu kedua. Kemudian pelaksanaan pameran di bulan ketiga, minggu kedua. Ya. Dan terakhir adalah evaluasi dan pembubaran panitia. Nah, inilah yang disebut sebagai apa yang harus kita lakukan pada saat kita ingin membuat pameran terkait seni rupa. Itulah beberapa hal terkait kegiatan dalam penyelenggaraan pameran. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.